Halo Sobat UI, kita balik lagi ya. Sekarang kita bahas tentang gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejalanya tadi saya udah cerita sih di awal-awal bahwa yang namanya gangguan bipolar itu ada dua polar, yaitu yang satu episode yang depresi, yang satu episode yang manik atau hipomanik. Saya mulai dari episode depresi dulu ya Sobat UI. Kalau kita ngelihat dari episode depresi berarti dia adanya gejala-gejala depresi. Nah, untuk episode depresi minimal dia kurun waktunya 2 minggu ya Sobat UI, yaitu yang pertama adalah suasana perasaan yang depresif, artinya sedih ya, nggak kepengen ngapa-ngapain, rasanya hilang semangat ya. Tapi menariknya karena kita bicaranya di usia remaja, kadang-kadang mereka tidak munculnya dalam suasana perasaan yang sedih loh Sobat UI, tapi mereka munculnya dalam perasaan apa? Marah bisa juga, atau suasana perasaan yang irritable, atau suasana perasaan yang cenderung nggak nyaman, kosong, itu juga bisa merupakan tanda daripada episode depresi. Dan suasana perasaan yang saya sebutkan tadi itu harus berlangsung terus-menerus ya Sobat UI. Jadi bukan cuma sejam 2 jam aja, tapi terus-menerus. Di dalam di dalam kriteria diagnosisnya kita lebih banyak mengatakan itu adalah most of the times, most of the days. Jadi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, suasana perasaannya begitu aja terus dan minimal 2 minggu. Bisa juga dia nggak perasaannya sedih, kosong, atau marah. Tapi bisa juga dia munculnya di dalam kehilangan semangat. Jadi kita bilang ini rasa sukacitanya yang biasanya dia lakukan hilang. Misalnya kalau dulu dia suka main bowling, dia gembira. Sekarang dia males, maunya leye-leye aja. Dia dulunya suka nonton Netflix misalnya, sekarang males banget begitu buka TV, langsung maunya tiduran aja, dia nggak nonton. Nah itu bisa juga, tapi itu juga kehilangan semangat atau kehilangan minat itu juga harus berlangsung terus-menerus selama 2 minggu. Nah itu gejala penapisnya. Dalam arti memenuhi salah satu kriteria dari 2 ini, maka kita harus curiga dia ada episode depresi. Nah, gejala minornya apa yang harus menyertai? Hilangnya konsentrasi, bisa nih Sobat UI ya. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Tidurnya bisa bertambah banyak atau bertambah sedikit, bisa juga. Jadi bisa banyak tidur atau nggak bisa tidur sama sekali. Kadang-kadang ada satu gambaran yang khas untuk pola tidur pada remaja yang mengalami depresi, yang kita sebut sebagai early morning awakening. Jadi bangunnya di subuh-subuh. Bukannya dia bangunnya di subuh-subuh dia mau salat subuh, bukan. Tapi dia bangunnya jam 3 pagi udah bangun, lalu rasanya suasana perasaannya nggak enak, lalu nggak bisa tidur lagi. Atau bisa juga dia tidur terus sepanjang hari, yang tadi saya bilang karena nggak ada semangat. Lalu nafsu makan juga bisa meningkat atau menurun. Jadi kita harus hati-hati sekali nih ya Sobat UI, kalau teman kita, saudara kita, atau keluarga kita yang tiba-tiba kehilangan nafsu makannya, atau yang tiba-tiba nafsu makannya jadi berlebih-lebihan. Itu bisa juga merupakan tanda minor daripada episode depresi ini. Lalu bisa juga tanda-tanda lainnya adalah yang terkait dengan suasana perasaan yang gak nyaman ini. Yang paling penting sebenarnya adalah suasana pikiran, dalam arti suasana pikiran yang cenderung keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini kita harus hati-hati banget ketika dia sedih, ketika dia putus asa, ada gak sih pikiran-pikiran mau bunuh diri misalnya, atau pikiran-pikiran mau mengakhiri hidup. Nah kalau ada tanda seperti ini artinya kedaruratan ya Sobat UI, sehingga dia harus segera dibawa berobat agar tentunya dia tidak melakukan tindak bunuh diri yang tentunya sangat-sangat kita tidak harapkan. Ya, itu adalah gejala-gejala selintas dari episode depresi. Nah, kebalikannya kalau episode manik itu adalah suasana perasaan yang meningkat. Jadi rasa bahagia yang terus-menerus minimal berlangsung adalah 4-7 hari minimalnya ya. Kalau dia suasana perasaannya meningkat, gembira, bersemangat, seperti perasaannya melambung, itu kadang-kadang disertai dengan apa? Bicaranya cepat ya, karena idenya banyak. Jadi satu saat dia mau mengeluarkan ide yang banyak sekali. Lalu apalagi ya kita lihat dari episode manik ini? Selain bahwa bicaranya cepat, idenya banyak, kemudian dia juga lebih impulsif nih Sobat UI. Artinya apa? Dia mau melakukan pekerjaan yang nekat, dalam arti dia seringkali melakukan tindakan nggak berpikir tapi dia melakukan tindakan itu. Misalnya dia yang dulunya nggak suka kebut-kebutan, tiba-tiba dia ngebut, maunya jadi nekat banget. Nah itu juga tandanya. Kadang-kadang pada beberapa remaja yang mengalami episode manik, jadi belanjanya berlebih-lebihan nih Sobat UI. Misalnya orang tuanya kadang-kadang datang ke saya mengeluh bahwa kok anaknya mau belanjanya banyak ya.
kok sekarang dia belanja online-nya terus-terusan ya, dan saya harus bayar. Dan ketika belanjaannya itu datang, belanjaannya itu pun nggak dipakai nih Sobat UI. Jadi itu gejala-gejala dari episode manik. Nah menariknya Sobat UI, kita harus bedain juga nih dengan mood swing, yaitu perubahan suasana perasaan dari waktu ke waktu. Dan mood swing itu kalau tidak ditandai dengan hendaya dan distress, maka kita bilang itu mood swing saja. Namun kalau ternyata disertai dengan hendaya dan distress, itu jangan-jangan merupakan suatu bentuk gangguan bipolar. Jadi itu yang mungkin Sobat UI harus bisa menyimak dan bisa memperhatikan dan bisa mengawasinya dengan hati-hati. Baik, jadi Sobat UI tadi saya udah sebut-sebut sih mengenai mood swing dan juga gejala daripada gangguan bipolar ya. Tadi gejala gangguan bipolar kan episode depresi, lalu ada episode manik. Nah, kalau kita bilang dia gangguan bipolar, berarti ini kan termasuk gangguan mental ya Sobat UI. Gangguan mental artinya kan gangguan jiwa. Berarti kalau kita termasuk dalam gangguan jiwa ini, pastinya episode depresi dan episode manik ini harus disertai ya Sobat UI dengan hendaya dan distress ya. Dalam arti dia merasa menderita. Hendaya berarti fungsi dia secara sehari-hari terganggu. Nah, fungsi yang paling terganggu pada remaja pastinya fungsi sekolah ya. Jadi nggak bisa sekolah. Kalau dia depresi kan dia malas ke sekolah, nggak bisa konsentrasi. Atau kalau dia manik mungkin dia bisa membuat gaduh di kelas ya dengan perilakunya yang senang terus-menerus, bersemangat berlebih-lebihan, banyak ide sehingga mungkin bisa mengganggu seisi kelas sehingga menimbulkan fungsi sehari-harinya terganggu. Nah, sedangkan mood swing itu adalah perubahan suasana perasaan yang juga swing, dalam arti berganti-gantian sih ya. Kadang-kadang bisa irritable, kadang-kadang bisa sedih, bisa marah. Tapi pada umumnya mood swing di masa remaja ini kadang-kadang bisa merupakan range atau rentang yang normal ya Sobat-Sobat UI. Oleh karena apa kita sebut sebagai rentang yang normal? Karena tadi bahwa pada masa remaja ini terjadi perubahan hormonal. Dan perubahan hormonal itu kan terjadi penaikan daripada testosteron pada laki-laki atau terjadi peningkatan estrogen pada perempuan. Sehingga kondisi daripada peningkatan di masa remaja ini bisa membuat suasana perasaannya itu juga berubah. Tapi tentunya lebih temporer, yang tidak berlangsung 2 minggu terus-menerus atau berlangsung terus-menerus 4-7 hari. Mungkin dari hari ke hari suasana perasaannya berubah sih ya Sobat UI ya. Dan yang paling penting adalah kalau dia mood swing, tentunya tidak ada distressnya dan juga tidak ada hendayanya. Jadi dia bisa berfungsi seperti individu pada umumnya.